Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Linda. Nggih, Alhamdulillah baik, Bu Linda. nggih, terima kasih alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kabarnya gimana di kelas Bu Vita? Alhamdulillah untuk hari ini semuanya baik. Alhamdulillah juga kegiatan pembelajaran di kelas juga lancar. Tetapi gini, Bu Linda, Ada yang ingin disampaikan Bu Vita? kebetulan setelah Bu Linda kemarin nelpon itu, saya kok terbersit ingin berdiskusi Iya, sama Bu Linda. Mungkin kita nanti saya sendiri mungkin nanti ada solusi yang bisa saya apa saya selesaikan untuk permasalahan saya ini, Bu, gitu. iya. Kira-kira Gitu. permasalahan apa ya Bu Vita yang mau dibicarakan ini? Oke. Gini, Bu, mohon maaf ngapunten. Di kelas saya itu memang di anak usia dini kan banyak ya, Bu, berbeda-beda, memang dari latar belakang juga berbeda. Tetapi ada yang sempat membuat saya jadikan PR, maksud saya solusinya masih belum saya temukan. Itu ada salah satu anak didik saya namanya Akbar. Nah, Akbar Nggih, ini tingkah lakunya masih lebih banyak kurang baiknya, Bu. Dalam arti dia suka memukul teman, suka menjahili teman, bahkan dalam sehari itu bisa semua teman satu kelas pernah dia jahili dan nangis gara-gara kejahilan dari Akbar ini gitu. Awalnya sih saya anggap biasa, mungkin itu salah satu kenakalan anak-anak pada umumnya. Tetapi setelah berkali-kali sudah saya amati, ternyata kok semakin kesini ranahnya semakin ini, Bu, semakin tidak baik begitu. Menurut saya tidak baik, Bu. Karena gitu ya. apa? Ada salah satu wali murid yang sempat istilahnya datang ke saya, istilahnya komplain, Bu, ya. Kenapa kok Iya, tidak ada penyelesaian, Bunda? Pernah anaknya pulang itu dalam keadaan nangis karena dipukul sama si Akbar. Nah, begitu. Saya sudah sering kali menegur Akbar, tapi namanya anak-anak ya, Bu, ya. Semakin sering kita beri nasihat, kadangkala dia tambah tidak bisa terkontrol gitu. iya, Setelah saya amati, saya lakukan saya lakukan seperti penelitian diam-diam. Ternyata menurut dari sumber yang saya percaya, dari tetangga yang kebetulan itu adalah wali murid saya juga, ternyata orang tuanya ini proses cerai, Bu, gitu. gitu Nah, ya. jadi dari sini saya bisa menyimpulkan, akibat dari perubahan anak ini mungkin salah satunya adalah perceraian dari kedua orang tua. Dan Iya, iya. kemarin itu sempat saya dengar juga katanya rebutan. Rebutan Hmm, anaknya mau dibawa si ayah, tapi ibu begitu. tidak memperbolehkan begitu. Iya, iya. Nggih, Hmm, Bu. Jadi nggih. Ah, mungkin jenengan bisa memberikan napa nggih, Bu, jalan keluar yang baik mungkin, Bu. Apa iya, arahan untuk saya? Saya butuh arahan nggih, itu nggih. nggih, Bu. Nggih. Jadi Nggih. tujuan dari diskusi kita hari ini Bu Vita ingin berbagi sharing, kemudian Nggih, bisa berbagilah, Bu. memperoleh solusi yang terbaik untuk Nggih, Akbar jalan ini keluar yang ya, terbaik. ya Bu Vita Nggih, nggih. Bu. Nggih. Untuk itu dari apa yang disampaikan Bu Vita ini ya terkait Nggih. permasalahan si Akbar, bahwasanya si Akbar ini menurut pengamatan yang sudah dilakukan Bu Vita, eee, dikarenakan proses kedua orang tuanya yang proses perceraian Bercerai.
Nggih. Memang, kalau, anak-anak yang menjadi imbasnya atau korbannya itu Nggih, anak korban, gitu. Bu. Nggih, Iya. Bu. Leres. Kira-kira, dari apa yang disampaikan Bu Vita tadi, si anak ini, melakukan hal-hal yang ini ya, apa, melampaui bataskah, Bu? Misalkan, memang tadi sudah disampaikan dengan Bu Vita, sehingga, ada yang sudah komplain, sejauh mana Nggih. sih, yang namanya anak ini ya, memukulnya atau tindakan yang di luar batasnya tuh seperti apa, Bu? Kok bisa Nggih, Bu, nggih. sampai bisa komplain gitu, Bu? Oh, nggih. Makanya Iya, awalnya tadi saya kan, anggap ini biasa, Bu, ya. Tetapi kalau kalau saya, menurut saya, selama anak ini tidak membahayakan ke teman yang lain, saya anggap biasa. Tetapi iya, untuk si Akbar ini, saya lihat sikapnya itu agak arogan, Bu. Saya tahu, saya merasakan bahwa, si Akbar ini memang ada sesuatu yang tidak bisa dia keluarkan dengan bahasa sederhana dia, gitu loh. mmm, Tetapi, jadi belum bisa sepertinya mengungkapkan ya, Bu? nggih, tapi Mmm, sepertinya dia seperti menyimpan sesuatu yang, eee, jika dia melakukan kejahilan terhadap teman itu, dia merasa ada kepuasan gitu loh, Bu. Bagaimana mhm, ya, eee, jika dia sudah melihat apa temannya menangis gitu, dia seperti tambah, ini loh, aku bisa, oh, tambah seperti itu. menggoda ya, Bu? Tambah Nggih, nggih, Bu, iya, dan, menurut saya, kejahilan dia itu bukan seperti anak-anak, ukuran TK. Mungkin, ya makanya itu tadi, mungkin ini kan beberapa kemungkinan, ini beberapa yang, saya olah sendiri ya, Bu. iya, Eee, Mungkin dia sering melihat suatu tindakan dari ayah atau ibu yang kasar, mungkin begitu. KDRT salah satunya. Karena menurut tetangga menurut tetangga itu sering, Bu, kadang teriak-teriak begitu. Ya selama iya, bertengkar itu ayah, ibu itu sering berteriak, bahkan, terdengar juga kadang si Akbar ini juga nangis, begitu. oh gitu ya. Kasihan Heeh. juga kita. Ya kasihan sih sebenarnya, makanya saya Mhm, bilang tadi disorot mata, kalau anak usia dini itu kan tidak bisa berbohong ya, Bu. Mata itu iya, menurut saya heeh, komunikasi mata itu tidak bisa berbohong. Jadi iya, dia itu ada sesuatu yang disimpan, yang merasa dia berontak tapi dia tidak bisa mengungkapkan. Dia iya, sering menyakiti teman, Bu, tahu-tahu, mhm, ke temannya itu tahu-tahu seperti dicekek, seperti itu. Dan oh temannya teriak-teriak, gitu, "Bunda, Bunda," begitu. Ya iya, saya, misalkan seandainya saya terus teledor, saya sedang, melakukan apa ya, melakukan, momong lah anak lainnya, bukan dia, kan saya mikirnya mungkin, bagaimana, apa yang terjadi, begitu loh. Seandainya iya, saya sempat teledor. Jadi itu iya, yang saya pikirkan. iya, Apalagi iya, ada salah satu wali murid juga yang sering datang ke saya gara-gara si anak ini, anaknya jadi korban sehingga anak tersebut malas untuk sekolah karena dijahili sama Akbar ini, begitu, Bu. mhm, iya, iya, iya. Nggih, Bu. Menurut Bu Vita, berarti, si Akbar ini apa ya, eee, mengalami gangguan sosial emosional sepertinya. Nggih. Nggih, Ya, menurut saya, Bu. Mungkin, dia apa mencari, perhatian lebih, saya juga ndak tahu ya, Bu. Yang iya, jelas setiap dia melakukan melakukan kejahilan seperti itu, mesti saya beri motivasi begini, "Nak, kamu itu loh hebat. Kamu sudah hebat, sudah pinter. Kalau kamu mencubit temanmu, kamu cubit badanmu sendiri, itu terasa sakit enggak? Kalau sakit berarti temanmu juga sakit." Saya beri iya, gambaran seperti itu, Bu. iya. Eee, Berarti Bu Vita ini sudah memberikan ini ya, apa yang harus dilakukan untuk menangani kasus si Akbar ini? Nggih, saya coba terus, Bu, sampai sejauh ini saya masih tetap mencoba, yaitu Iya, tadi hal-hal yang mungkin, awal-awal nggih kalau dia melakukan kejahilan, saya dudukkan di sebelah saya beri motivasi, saya ajak ngobrol seperti itu. Dan salah satunya adalah
ketika saya beri dia sebuah kertas kosong atau ketika kegiatan menggambar, dia itu memilih warna hitam, Bu. Dia senangnya krayonnya hitam dan dia menggambar itu sesuatu yang menurut saya itu tidak bisa terbaca gambarnya. Jadi hanya dia sendiri yang bisa mengungkapkan, "Ini apa sayang? Ini peteng Bunda, enggak ada apa-apa." Iya, Jadi dia hanya bilang begitu. ya "Nggih, ini gelap Bunda." hasil gambar anak itu Nggih. melukiskan perasaan anak ya Bu Vita? Nggih, jadi Iya, saya menyimpulkan, oh anak ini memang ada sesuatu di hatinya. iya, Soalnya sebelum kejadian ini, sebelum di semester yang sekarang, awal-awal ketika tahun ajaran baru dia masuk, itu enggak ada masalah menurut saya, Bu. Istilahnya kalau anak-anak awal tahun ajaran biasanya kan menangis atau iya, enggak mau ditinggal mama, itu kan sudah biasa iya, ya. Tetapi dalam pembelajaran setiap hari, jika dia menggambar itu dia selalu sorot wajahnya itu berbinar. Jadi berarti dia benar-benar menikmati kegiatannya. Gitu menurut iya, saya sih itu. Untuk yang iya, sekarang saya lihat itu seperti gimana ya Bu, kayak kasihan sih, kayak iya, kelam gitu, sorot matanya tuh iya, kayak iya, pandangannya seperti kosong begitu. Jadi kalau saya sapa, "Assalamualaikum, Akbar baru datang. Aduh hebat, tadi sarapan apa?" Itu kayak dia iya, ndak memberikan respon, paling cuma, "Assalamualaikum Bunda." Cuma gitu aja. tanpa Saya respons. pancing dengan cerita, "Sarapan apa hari ini?" Itu dia biasa aja. Iya, Pernah saya tanya sekali, "Ayah, ayah pulang ke rumah hari ini?" "Tidak, ayah ndak pernah pulang. Ayah iya, sama mama bertengkar terus Bunda." oh, Gitu. Nah, gitu. eh, makan menurut saya kan apa perlu saya jauh memasuki urusan urusan orang lain yang bukan koridor saya, Bu, gitu. Iya, Itu iya, soalnya berkaitan dengan privasinya rumah tangga orang lain, iya. gitu, Bu. Nah, kita sebagai guru ini, ya tidak Iya, ada ini ya, tidak bisa untuk masuk terlalu dalam. Paling tidak kita nggih, sudah Bu, mengetahui repot, Bu. bahwasanya, si Akbar ini mengalami permasalahan perihal sosial emosionalnya yang diakibatkan dari kedua orang tua yang proses bercerai. Nggih, Tadi Bu Vita juga sudah menyampaikan bahwasanya beberapa hal sudah dilakukan oleh Bu Vita nggih? nggih, Nah, kalau menurut Bu Vita, siswa yang seperti yang dikatakan Bu Vita ini, yang sudah dilakukan berarti, Bu Vita sudah melakukan ini ya, supaya anak ini bisa lebih baik lagi, dikatakan anak ini, bisa merubah sikapnya, kira-kira, nilai yang ingin Bu Vita, capai untuk anak ini berapa? Di level berapa ya Bu Vita? nggih. Oh, mungkin untuk, masalah yang dihadapi saat ini nggih, Bu, buat si anak, Iya, mungkin saya nilai pengendalian dirinya dalam bergaul sosial sama teman yang lain itu mungkin saya nilai masih 5 Bu. masih Menurut 5. saya sejauh ini masih 5, masih menurut saya perlu perlu ada motivasi lagi dan saya Iya, tidak muluk-muluk kok Bu. Saya inginkan anak ini menjadi kembali seperti semula saja, seperti dulu saja. iya, Mungkin saya tidak jauh-jauh, saya minta level 7 atau 8 saya sudah iya, bagus menurut saya, Bu. iya. Jadi nggih, mungkin hanya sederhana sih yang saya minta. Saya Iya, hanya kepingin dia kembali seperti dulu saja. iya, Kasihan menurut saya iya, gitu. iya, iya. Untuk Nggih. keberhasilannya ini Bu Vita, kira-kira, Nggih. Bu Vita ingin mencapai nilai berapa ini untuk anak? Ya Untuk itu tadi, Bu. keberhasilan terusnya Paling anak? nggih keberhasilannya untuk saat ini nggih. Untuk saat ini dan beberapa bulan karena ini sudah anak mau ke SD ya, Bu. Untuk Gitu, saat ini capaian yang saya inginkan paling tidak di level 8. Itu sudah 8. menurut saya maksimal. Iya, Insya Allah iya, makanya saya akan terus memberikan motivasi. iya, Seperti yang kemarin itu saya mencoba untuk berbicara dengan ibunya. Saya ceritakan juga perihal perihal mhm, seperti permasalahannya anak lain yang menjadi korban dan orang tuanya yang tidak terima. Begitu memang saya tengahi Bu, enggak saya pertemukan langsung dengan wali murid itu karena saya menghindari
adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Iya Seperti iya itu, iya nggih. Saya iya juga menghargai ibunya iya Akbar ini, kasihan menurut saya. iya Dan dia iya, juga menganggap malah balik tidak membicarakan tentang putrane, malah dia curhat ke saya, Bu, gitu. oh gitu. Jadi enggak, malah dia curhat jadi menceritakan permasalahan pribadi dengan suaminya. Nah, terus Iya iya terang kalau iya. masalah itu saya tidak bisa. Saya hanya memberi kekuatan pada mamanya Akbar ini, ya sudah Bu, yang sabar aja. Mungkin ini Iya sudah ujian dari Allah, pasti di balik ini ada hikmahnya, saya gitu. iya iya iya. Meskipun saya juga tidak tahu dia itu mungkin emosinya sudah level berapa, kan permasalahan orang lain saya tidak tahu ya Bu. Iya iya. Tapi yang jelas saya beri, Bu, sabar saja. Allah pasti membukakan jalan untuk jenengan, itu aja Oh, berarti penguatan saya. Nggih. upaya yang dilakukan Bu Vita sudah sejauh itu ya, sudah Iya Bu. memberikan pemahaman kepada si anak, Mm-mm. kemudian pemahaman Ada orang kepada tua. tua, kemudian juga memberikan pemahaman kepada orang tua korban tentunya ya Bu. Itu yang Iya. jenengan lakukan itu. Iya Bu. Malah saya Nggih. sama anak-anak juga di kelas, yang saya takutnya, soalnya ada sih sempat selentingan saya dengar wali murid itu bilang ke putra putrinya itu, jangan barengan sama Akbar. Akbar itu anak tidak baik gitu. Oh, Tapi gitu. saya tanamkan ke anak-anak begini di depan kelas. Kita semua keluarga B1. Di sini anak B1 semuanya anaknya bunda. Anaknya bunda semua bunda sayangi gitu. Kalau ada salah satu yang menangis, yang sakit, pasti semuanya terasa sakit. Saya gitu. Sama dengan Akbar. Kalau Iya. tidak ada yang nemani Akbar, kasihan kalau Akbar sendirian. Semuanya saling menyayangi, saya gitu kan. Nggih. Gitu. Kalau, yang sudah dilakukan Bu Vita itu kira-kira, adakah ide yang ingin dilakukan Bu Vita gitu loh, untuk mencapai Nggih, Bu. tujuan itu Bu, nggih. Ide Oh, apa kira-kira? yang jelas Bu untuk kedepannya, nggih. Nggih. Mungkin untuk si Akbar ini, kasus si Akbar ini, saya beri penanganan khusus, istilahnya Oh, menjadi perhatian khusus saya. Dan yang kedua adalah saya akan memberikan motivasi terus sampai anak ini benar-benar siap dan membuka hati untuk bercerita ke saya. begitu. Mungkin nanti akan saya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang agak ini, soalnya anak-anak kan tidak bisa bohong ya Bu. Mungkin Iya. agak-agak yang agak mendalam sedikit, saya tanya tentang kenapa sih ayah sama ibu bertengkar. Kamu coba kamu tanya ayah sama ibu kenapa kok bertengkar. Mungkin saya beri keberanian seperti itu. Nggih nggih Jika nggih. nanti ayah pulang, mungkin apa yang akan kamu lakukan? Mungkin merayu ayah, mungkin dengan begitu dia ayah lulus seperti itu. Saya Iya siapkan itu mungkin untuk kedepannya. iya iya. Kalau dengan Yeah. ini ya, apa yang disampaikan Bu Vita kan memberikan penanganan khusus, kemudian perhatian khusus dan, memberikan motivasi khusus. Kalau, adakah kira-kira kendala yang akan dihadapi Bu Vita mungkin Yang dalam pasti ya, memberikan ke mungkin ya pasti ada sih Bu kendala itu yang jelas eh apa ya, kadangkala anak-anak yang lain itu ketika saya bukan membela sih, ketika saya memberi pengertian ke Akbar, juga ke anak-anak, kalau Akbar sudah minta maaf, ayo ikhlas sudah dimaafkan. Itu kadangkala itu kan sudah perhatian lebih ya saya, iya iya seakan-akan saya Akbar menjadi anak kesayangan gitu. Mungkin di mata teman-temannya gitu. Kadang itu Bunda Vita kalau Akbar minta maaf sudah harus dimaafkan. Tapi kan aku badanku sakit dicubit Akbar gitu. Iya Bu, kadang iya begitu. iya Nggih, pastinya mungkin kendalanya ya iya kecil seperti itu, kecemburuan sosial aja dari anak-anak gitu. iya Tapi iya insya iya. Allah saya usahakan berlaku seadil-adilnya di kelas. Iya, berarti, Asalkan itu tidak membahayakan. ada Nggih. ada solusinya ya Bu Vita ya, kalau mungkin Mudah-mudahan berhasil Bu. kalau mungkin
saya bisa menambahkan ini Bu Vita. Mungkin, Nggih. pendekatan yang dilakukan Bu Vita ini bisa, pendekatan yang khusus itu mungkin pendekatan yang lebih intens, dalam arti, bisa melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran ya Bu Vita. Nggih. Hal kecil aja mungkin, biar lebih mengena ke si Akbar ini bahwasanya, mungkin kalau misalkan menanyakan langsung ke Akbar, papamu ayah atau ibumu, tadi malam bertengkar atau apa, mungkin, jangan ditanyakan secara langsung begitu mungkin ya Bu Vita. Kalau saya Nggih. kasih saran Nggih. sih gitu. Jadi, Nggih, enggak iya Bu, nggak iya. apa-apa. Bu Vita ini, mungkin gini aja, secara simpel aja dengan bahasa sederhana mengikuti anak. Tadi malam, ayahnya, pulang atau ada di rumah, kata si ibu, apa kegiatan Mas Akbar tadi malam bersama keluarga bagaimana gitu Bu Vita. Jadi biasanya anak kalau di ini ya, dengan kalimat-kalimat pemantik seperti itu, anak-anak tuh, menjawabnya pasti akan panjang, pasti akan, "Iya tadi malam begini, begitu begitu," gitu pasti anak-anak itu. Nggih nggih, mudah-mudahan Bu. Iya, jadi Mudah-mudahan karena menjawab sejauh ini memang nggih. saya dengar itu jarang pulang. Jadi Ya, mulai oh, bertengkar itu kasihan sudah juga. jarang pulang. Nggih, Iya, mungkin dari nanti di kegiatan pembelajaran mungkin saya buat, di seni peran, mungkin iya, berlaku sebagai ayah, betul, iya, mungkin. iya, iya. Nggih, Nanti mungkin Bu nggih Vita sudah bisa menemukan nggih ide-ide, ide-ide. Salah satunya nggih ini tadi alhamdulillah main peran itu. di Jadi, di eee, kegiatan ini pembelajaran ya main Bu ya? keluarga ya Bu Vita? Nggih. Lucu-lucuan ini biasanya anak-anak suka ini. Nah, Iya, nggih, biasanya iya, enggak, lagian, bagus sih Bu idenya. Itu kan sekalian untuk mendekatkan kembali Akbar dengan teman-temannya. iya, Jadi betul saya betul. ingin menghilangkan nggih, terima kasih Bu. Mmm. Itu mungkin nanti Jadi nggak menghilangkan ada ini image-nya ya, teman-temannya kesenjangan sosial ya, cemburu sosial itu mungkin nggih, insyaallah bisa di nggih, dikurangi ya, diminimalisir itu loh. nggih, mungkin nanti, saya menghapus image teman-temannya kalau si Akbar ini, apa ya, semacam kayak troublemaker seperti itu. Soalnya aku ndak mau berteman sama Akbar, Bu. Iya, Akbar tangannya kasihan ndak bisa juga diam. kan nggak Heeh, punya teman nanti, heeh, kan iya. tidak seharusnya seperti itu, gitu. Iya 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 iya. Nggih, terima kasih banyak Ini Bu Linda, iya, alhamdulillah. sama-sama. Ini Bu Vita, untuk mengurangi hambatan yang disampaikan tadi bahwasanya anak ini ya, takut ada kesenjangan sosial, kita sudah berdiskusi bersama bahwasanya kita menemukan solusi bersama, dijadikan Amin. kegiatan pembelajaran melalui, kegiatan main sentra peran, main keluarga. Nggih, sentra peran salah satunya, Iya. nggih. Iya. Nah, apakah, Alhamdulillah. eee, seseorang yang akan membantu Bu Vita dalam ini ya, si Akbar ini, sudah mengalami perubahan. Adakah, yang membantu Bu Vita untuk, membuat si Akbar ini berubah gitu? Kira-kira siapa, Bu? Mungkin kalau saat ini dari pengamatan saya itu ada sih salah satu, temannya Akbar ini yang sudah menjadi soulmate. Ya sering Mmm, dijahili sih, cuma dia iya. mengerti jika Akbar Besti ya, sudah Bu? situasinya Besti? begini, terus dia kan nggih, bestinya. Sedang dipojokkan teman-temannya, dia selalu membela. Misalkan Akbar menangis, dia selalu, "Ndak usah ndak Oh, usah iya didengarkan," gitu. Memang bestinya Bu, mulai dari awal kelompok A memang seperti iya. itu dia. Mereka berdua seperti itu. Oh gitu, Ya, iya. mudah-mudahan nggih, mudah-mudahan berhasil Ini nanti. dari siswa. Kalau dari Nggih, rekan sejawat itu, bisakah rekan untuk sejawat ya, membantu, eee, bimbingan? insyaallah, teman saya yang di kelas Bu, guru pendamping saya yang di kelas. Ada Nggih nggih pendamping, iya iya nggih, iya iya. Ya, mudah-mudahan ya Bu Vita, apa yang nggih, kita diskusikan amin. hari ini, kita sudah, memunculkan ide-ide baru sepertinya, dan semoga Nggih, solusi yang, alhamdulillah.
solusinya insya Allah bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu Vita. Ya, Amin, amin Bu. iya. Dah, mungkin itu saja ya Bu Vita. Eh, ini ada satu sih pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Vita. Monggo Bu. Nggih. Oke. Dalam membantu si Akbar untuk apa namanya mengalami perubahan, kemudian rencana aksi yang akan Bu Vita laksanakan itu kira-kira apa ya Bu? Kemudian dalam tempo atau durasi waktu berapa lama si Akbar ini bisa berubah gitu Bu? Yang jelas melalui kegiatan tadi yang sudah saya paparkan ya Bu, seperti bermain peran, terus melibatkan semua temannya untuk bermain bersama, seperti itu, memberi motivasi dan, saya, prediksikan itu, eee, apa ya, motivasi ini, kegiatan ini akan terus saya berikan sampai dia mungkin 3 bulan ke depan, sampai benar-benar dia siap mau masuk SD. Kan kita semester semester ini sudah di ujung semester 1 sudah Bu, sebentar lagi kan kita sudah semester 2, itu kan sudah anak-anak kan, persiapan sudah ke SD. Mudah-mudahan nanti di SD menjadi semakin baik. Jadi saya punya waktu kurang lebih 3 bulan, 4 Iya. bulan. Nggih. Insya Allah ya Bu Nggih, terima Vita ya. kasih. Nggih, amin. Insyaallah mudah-mudahan lancar. Terima Kalau kasih Bu bisa, Linda ya, waktunya. sama-sama. Nggih, Kalau bisa saya merangkum diskusi kita hari ini bahwasanya terkait dengan permasalahan si Akbar ya Bu Vita. Kemudian nggih, kita sudah menemukan ide-ide untuk ini menyelesaikan ini ya, serta solusinya juga kita sudah peroleh bersama. Kemudian rencana aksinya pun juga Bu Vita sudah sampaikan. nggih, Eh, amin. apa yang disampaikan diskusi kita sore hari ini sesuai dengan tujuan yang Bu Vita sampaikan di awal? Apakah sudah Nggih, sesuai tujuannya? nggih, insyaallah sudah sesuai, Bu. Oke, Alhamdulillah saya sudah menemukan pencerahan ini, Bu. alhamdulillah. Ya. Nggih. Terima kasih Bu Vita atas Nggih, sama-sama, Bu. sharing-sharingnya. Kapan-kapan lagi Nggih. kita bertemu kembali, sharing-sharing kembali dengan permasalahan yang lain mungkin ya Bu Vita. Ya semoga Insyaallah. permasalahan-permasalahan lain ini memberikan kita sebuah pengalaman yang luar biasa sebagai guru Amin, nggih, Bu, yang nggih. harus bisa serba bisa menangani Nggih, anak, multi talent ya, Bu. iya, proses pembelajaran, kemudian dan lain-lain sebagainya. Terima kasih banyak Nggih. Bu Vita, sehat Nggih, selalu ya sama-sama Bu Bu Vita. Linda. Oke, terima kasih. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Lanjut ke langsung nggih. lanjut Heeh, ke refleksi ya atau umpan balik? refleksi, Nggih. umpan balik. Oh, nggih. Saya di sini akan menyampaikan umpan balik saya sebagai coach kepada Nggih. coach Bu Linda bahwa memang di masalah pada anak usia dini itu kompleks. Ya, Tetapi dari yang kita diskusikan tadi itu saya mendapat pencerahan bahwa eh, anak usia dini itu memang penanganannya tidak hanya melalui dari gurunya saja, tetapi kita juga harus melibatkan anak-anak yang teman-teman yang lain, termasuk teman sejawat juga yang ada di kelas juga. Seperti tadi saya berdiskusi dengan Bu Linda tadi juga merupakan membawa pencerahan buat saya. Jadi ya, mudah-mudahan kedepannya semakin saya menjadi guru yang semakin baik dan kedepannya yaitu tadi saya bisa mengatasi masalah yang terjadi di anak usia dini dengan sebaik-baiknya dan dengan hasil yang maksimal. Terima ya. kasih Bu Linda. Ya, sama-sama Bu Vita. Oke. Nggih. Ya, refleksi diri saya sebagai sebagai coach ya, sebagai coach kemudian bahwasanya
Insya Allah saya sudah menyampaikan coaching ini sesuai dengan alur tirta, insya Allah. Alhamdulillah nggih. Ya, Nggih. Nggih, Bu. memang memang dibutuhkan latihan yang banyak biar bisa maksimal. Bahwasanya alur Betul tirta tuh Mas itu Alvin kalau bisa. ada Mama masih kurang 15 menit lagi. tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian Masih kurang 15 menit lagi. ya itu kemudian dan tanggung jawab. Bahwasanya saya sangat senang sekali bisa menjadi coach dari Bu Vita. Amin. Nih, Nggih, sama-sama, Bu. itu saja. Sangat senang sekali Bu Vita. Ternyata Nggih. ini rasanya menjadi coach. Insya Allah Nggih. diimplementasikan lagi Menambah. di sekolah ini, harus ini. Nggih, amin. Nggih. Nggih, Bu Linda, terima kasih. Sama Bu Nggih. Vita. Sampun, Pak Ubed bisa dimulai nggih yang sesi kedua. Ya, lanjut Bu Vita. Lanjut ya. Nggih. Ya. Di sesi kedua ini saya berlaku sebagai coach dan Bu Linda berlaku sebagai kuci. Dalam proses coaching ini nggih. Ini saya bertindak sebagai coach nggih. Bisa dimulai sekarang ya, Bu? Bisa. Nggih. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bu Linda? Baik, alhamdulillah. Oh, nggih, lama tidak ketemu ya, Bu ya. Baru kemarin saya dapat telepon kalau jenengan mau datang ke kantor saya. Alhamdulillah, waduh. Saya begini, waduh, lama tidak bertemu Bu Linda. Ada apa nih? Saya begitu dalam hati. Jenengan telepon saya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Bu Linda. Iya, ini Bu Vita. Sebenarnya ada sedikit permasalahan sih yang saya hadapi saat ini terkait dengan ini ya, terkait dengan orang tua yang ini ya terlalu overproteksi kepada anak. Ini saya bisa menyimpulkan hal ini karena dari beberapa waktu sebelumnya ada kejadian sih. Oh gitu. Ya, nggak seberapa fatal sih kejadiannya, hanya ini ya pertengkaran kecil antara sesama anak-anak di kelas gitu. Nah, ini kemungkinan besar menceritakan apa yang dia alami di sekolah, di kelas itu. Otomatis karena saya langsung mendapat ini ya WA dari bundanya. Oh gitu. Kalau boleh tahu nama anaknya siapa, Bu? Ini nama anaknya si Kevin. Oh, Kevin. Nah, si Kevin ini. Terus ini apa? Nggih. Bundanya ini menanyakan, ya awalnya sih dengan bahasa yang baik, menanyakan, Assalamualaikum Bunda, ngapunten mau tanya, ini kenapa ya anak saya kok di pipinya ini kok ada merah, bekas merah gitu. Istilahnya komplain ya Bu, nggih. Mau komplain begitu nggih. Semacam komplain. Semacam komplain. Tapi ya menurut saya sih nggak seberapa parah sih karena merah sedikit sih, nggak besar, nggak apa ya, tipis, kalau menurut saya itu tipis, dan sudah saya beri minyak tawon waktu itu. Nah, terus saya sampaikan juga kepada si Bunda, "Nggih Bunda, ngapunten, ini tadi Mas Kevin sempat ini ya berkelahi yang awalnya sih hanya berebutan alat main aja gitu, tapi ya namanya anak nggih, jadi si Kevin ini nggak sengaja memukul temannya, jadi dibalas juga sama temannya gitu, hanya itu aja. Tapi insya Allah dalam pengawasan saya dan tidak terjadi apa-apa, dan nanti ini ya nggak mukulnya nggak berkali-kali ataupun yang bagaimana tuh mboten, sudah saya jelaskan.
kronologinya, biar tidak ada pertanyaan lagi maksudnya. Ternyata Gitu. pertanyaan itu masih diperpanjang lagi, kalau bisa minta tolong Bunda diawasi anak-anak itu, kan soalnya anak-anak itu cepat sekali gerakannya, diawasi takutnya malah tambah parah atau gimana. Saya gini, ya Ah, terlalu mendramatisir ini gitu ngoten ya, Bu. saya gitu Bu Lah Vita nggih. gitu. Padahal Jadi saya padahal iya, kita sebagai guru itu ndak hanya anak 1, 2 anak ya, Bu, yang iya kita iya awasi itu. nggih. Jadi Bukan iya, nggih. iya itu. Ya, terus akhirnya saya gini, ya, iya ngapunten Bunda, insya Allah nanti akan saya awasi lagi dengan lebih ya pengawasannya kepada anak-anak. Tapi untuk kali ini saya mohon maaf, ini mungkin eh, kejadian yang hari ini itu ini ya Kevin sudah menceritakan ke Bunda. Mungkin bisa ditanya lagi ke Kevinnya. Gimana versi dari Kevin gitu saya. Iya Bu, Mmm, ya Kevin ini. Nah, terus saya sampaikan misalnya kendala apa kronologinya, tapi ibunya sepertinya nggak percaya gitu loh Bu Vita. Jadi saya tuh serba oh, salah juga nih. Ini orang tua gimana ini gitu. eee, Iya, jadi dari penjelasan Bu Linda tadi, berarti yang bermasalah ini sebenarnya orang tuanya ya, Bu, ya? bisa jadi bermasalah dengan orang Nggih. tuanya. Jadi yang bermasalah sebenarnya orang tuanya ini ya, Bu, ya? Iya, Jadi, kalau boleh tahu, Bu, si Kevin ini selama selama di kelas itu jika selesai, menjahili teman seperti itu tadi, sikapnya bagaimana, Bu? Setelah dia, mungkin dengan biasanya di kelas itu kan meminta maaf, setelah itu iya. bagaimana? Ke teman-teman itu biasakah? Kalau Berjalan seperti ya biasakah setelah awalnya dia nggak mau minta maaf, awalnya nggak mau ya. oh gitu, Ya, nggih. awalnya dia nggak mau minta maaf, tapi kan saya memberi pemahaman kepada si Kevin, kemudian kepada temannya ini yang ini ya, yang jadi bukan korban sih, sebenarnya sama-sama ya, anak-anak minta Lah menangnya nggih. sendiri ini ya. Jadi sudah saya beri pemahaman bahwasanya biar sama-sama ini ya, anak-anak memang harus belajar belajar meminta maaf jika berbuat salah. Nah, Mmm. dia pun agak ini ya, agak tidak mau awalnya, canggung mau minta maaf, tangannya berat sekali untuk meminta maaf. Jadinya ini, Perlu saya dimotivasi saya ya, Bu, gini, ya? iya, "Maaf Mas Kevin," gitu, temennya ya, ini ya, kalau Mas Kevin mau meminta maaf atau mau memaafkan, insya Allah nanti bisa main lagi, main bersama-sama lagi. Kalau Mas Kevin nggak mau, terus nanti Mas Kevin mainnya sama siapa? Gitu saya nyampaikan. Akhirnya dia dengan berat mau meminta maaf, tetapi eh, Mmm. iya, terus temannya ini ya sudah kalau memang ini sudah minta maaf kan nanti bisa main bareng ya Mas ya gitu ke temannya yang sudah dipukul itu tadi. Akhirnya Nggih. mereka sudah meminta maaf dan saya Dan bermain mengarahkan seperti biasa, bermain nggih. kembali. Iya, Nah, makanya, dari penjelasan jenengan tadi bahwa jenengan sudah memberikan memberikan motivasi ke Kevin dan temannya dan melakukan pembiasaan untuk saling meminta maaf, walaupun awalnya, perlu proses ya, Bu, ya. iya, Perlu iya, proses untuk minta maaf itu dibutuhkan waktu sekian detik, mungkin sekian menit ya, Bu, ya. iya, iya. Nggih, saya kok, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke jenengan, Bu, ya. Eee, apakah orang tua ini setiap dalam pembelajaran setiap hari di sekolah, apakah orang tua selalu hadir di sekolah, Bu? Apa hanya dia mengantar dan menjemput saja putrane? Iya, kebetulan di sekolah kami mulai selesai MPLS, anak-anak sudah Nggih. dilepas sih. Jadi Oh, sudah anak-anak dilepas. hanya Jadi diantar mau anak-anak tidak hanya mau anak diantar dan dijemput. Jadi memang walaupun misalkan ada kendala anak itu menangis atau tidak ya, Bu, ya? iya, ya Oh, insya gitu, Allah nggih nggih. harus dipercayakan kepada gurunya ini. Oh, nggih nggih. Eee, dalam, dalam proses kegiatan pembelajaran ya, Bu, apakah, si Kevin ini
benar-benar sudah istilahnya begini, sudah mandiri. Kalau dilihat dari sikap orang tuanya protektif seperti itu nggih, kok saya kepikiran kalau orang tuanya itu mungkin di rumah Kevin itu selalu didikte, setelah ini kamu begini Nak, setelah ini kamu begini. Apakah di sekolah itu, eee, Kevin bisa mandiri Bu? Mungkin dalam hal kecil memakai sepatu atau menata kembali mainan yang sudah dibuat mainan, atau menaruh Eee sesuatu di lokernya. Apakah apakah si Kevin ini mandiri Bu? Kalau dikatakan mandiri 100% belum, Bu. Jadi berimbasnya ke anaknya ya, Bu, ya, dari perlakuan Iya orang tua ya, Bu, ya? iya iya, Oh, gitu, iya. nggih. Ya, karena kalau dia, Oh, kalau kalau dia tidak bisa melakukan sesuatu hal, termasuk memakai sepatu, kesulitan, kemudian melepas, apa namanya, kaos kaki atau memakainya kembali, kemudian merapikan ini ya, buku-buku mainan. ditaruh di tasnya, dia pasti kalau Mmm, dia mengalami kesulitan pasti dia akan berteriak ini dia. oh, Dia pasti begitu. berteriak. Ya, cara Berteriak mengungkapkan itu ini dia maksudnya nggih, berteriak. tujuannya Eee ditujukan ke para gurunya begitu? Agar dia Kurang tahu diperhatikan? saya, iya, soalnya ini, setiap dia mengalami kesulitan dia pasti berteriak. Begitu. Eee kalau kalau saya menilai dia memang, kemandiriannya kurang. Jadi, eee, mungkin dengan berteriak dia ini ya, mengungkapkannya, "Aku ndak bisa Bu Guru," gitu. "Saya butuh Mmm, dibantu." Tapi, karena belum bisa mengungkapkan, jadi saya mendekati dia, saya tanya dia gitu, Mas Kevin nggak perlu berteriak. Mas Kevin bisa menyampaikan ke Bu Linda gitu, "Linda, aku nggak bisa pakai sepatu, bisa minta tolong." Saya sudah melakukan seperti itu. Setiap kali dia, memakai sepatu, dia mau melepas pun kalau dia kesulitan, kalaupun dia mmm, mainan yang dia tidak bisa untuk membereskan pasti dia kesulitan. Nah, saya dekati dia, kemudian saya menyampaikan bahwasanya kita menyampaikan ke Bu Linda, "Bu, minta tolong Kevin ndak bisa." Pasti Bu Linda akan bantu. Itu, sudah. mmm, Kemudian nggih, saya sejauh juga ini. sudah ini ya, melakukan, pendekatan kepada orang tua terkait ini tadi, eee, Nggih, yang berteriak-teriak itu, Bu, yang berteriak itu, nggih. nggih. Saya ingin Ma ini ya, ingin mengorek sedikit, kebiasaan-kebiasaan di rumahnya seperti apa, gitu. mmm. Oke. Oh, nggih. Mungkin gini, Bu, dari penjelasan jenengan nggih, jenengan sudah melakukan motivasi, bahkan jenengan, pendekatan kepada orang tua. Adakah, hal-hal yang, di kedepannya jenengan akan lakukan, Bu? Ya, rencana aksi Mungkin saya. terkait dengan nggih, rencana jenengan mungkin Ya, insya Allah saya akan salah satunya? melakukan ini ya, terkait, Kevin bisa memutuskan dengan pilihan sendiri, dia bisa bersosialisasi dengan baik dengan temannya, saya akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang tua untuk, Nggih. berbagi, berbagi Oh, snack, amin amin amin. kue Oh, gitu. nggih. Oh, Tapi, alhamdulillah. dalam arti, tujuannya sih ke Kevin, tapi saya memberikan, ini program kerja di kelas saya di A2 ini menyeluruh bagi untuk semua siswa di Nggih. setiap hari Jumat, ada Jumat berbagi, Alhamdulillah. anak-anak membawa kue dan sudah Nggih, kita alhamdulillah, buat Bu. jadwalnya untuk pekan ini siapa, pekan kedua siapa, Mmm, terkait dengan itu tadi, jadi memberi jadi pembelajaran benar-benar Kevin nggih. skill berbagi Jadi dan poinnya semuanya dapat ya, Bu? bersosialisasi. Iya, Nggih. itu saja. Di kesenjangan juga dapat, nggih. Iya, Eee, Mungkin, ada masukan sedikit dari saya, Bu. Mungkin, ketika si Kevin ini, tidak mampu untuk melakukan sesuatu di dalam kelas, misalkan minta tolong, mungkin jenengan bisa mengarahkan ke teman-temannya juga untuk, "Ayo sama-sama kita tolong Kevin." oh iya, Mungkin iya iya nggih, mungkin iya Kevin bisa minta tolong ke teman-temannya, biar iya iya mendekatkan mereka iya, semakin erat nantinya. iya, terima kasih Mungkin Bu Mita, nggih, belum sampai kepikiran ke sana. alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah nggih, Bu jadi bisa Linda.
Bisa saya sampaikan kepada anak-anak bahwasanya ini ya, memberdayakan anak-anak sekaligus memberikan Enggak, pembelajaran. nggih, Misalnya kalau alhamdulillah. ada teman yang butuh bantuan, anak-anak bisa memberi bantuan kepada teman yang memang butuh Nggih. bantuan gitu. Nggih, Sekaligus sosial alhamdulillah. emosional semua anak didapat gitu anak-anak. Oh, nggih, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Alhamdulillah ya, Tina. Bu, nggih. Percakapan hari ini sudah sesuai dengan Tirta ya, Bu. Sebenarnya ini Ya, semangat sekali saya. iya, Saya juga iya. mendapatkan ilmu ini, Bu, dari pengalaman jenengan. Eh, Gimana caranya menangani masalah di Kevin ini saya juga masukan buat saya mungkin ke depannya untuk kita semua sebenarnya ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu, mungkin jenengan ingin mencapai untuk tingkatan level ini di Kevin, harapan apa yang ingin jenengan capai untuk si Kevin Bu? Kalau untuk Nggih, tingkatan harapan level yang kedepannya ingin saya setelah apa yang capai ya, jenengan lakukan? Kevin, Nggih, saya ingin Kevin itu bisa bersosialisasi dengan baik, paling tidak amin. 8, 9 atau sampai 10 lah. Itu harapan Alhamdulillah, saya. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. harapan saya Kevin bisa ini ya, bisa bersosialisasi dengan baik dengan temannya, kemudian bisa dengan legowo meminta maaf dengan temannya, Amin, kemudian amin. kemandiriannya pun juga bisa muncul dan orang tua Nggih, pun alhamdulillah. tidak tidak protek over ya, tidak perhatian yang lebih pada Overprotective, ya nggih. proteknya tidak terlalu terlalu. Kalau zaman Nggih. sekarang namanya lebay itu namanya. Oh, Insya nggih. Allah harapan saya Nggih, orang tua bisa alhamdulillah. lebih bijak lagi dalam Nggih, ini ya membimbing dan mendidik anaknya di rumah karena di nggih, sekolah kan amin, hanya amin, amin. batas berapa jam aja Itu lebih itu banyak di rumah. pasti menjadi harapan semua guru ya, Bu, Ya, seperti itu. ya, Nggih, ya, anak-anak semua eh, mencapai tujuan-tujuan dari perkembangannya secara maksimal, nggih. Eh, ya. nggih, Bu Linda, terima kasih banyak sudah kedatangannya di tempat saya, nggih. Terima kasih Nggih, Bu mohon Lida. maaf waktunya sudah habis soalnya. Ya, Mohon terima kasih maaf. Bu Lida. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Salam. maaf Pak Ubed, melebihi batas Pak Ubed. Nggih. Nggih Bu Linda, bisa kembali ke main room.